Assalamualaikum, selamat pagi, Sobahan Nur. Kaifa halukum? Anak-anak ibu, Min 3 Kota Tangerang Selatan. Ya, pada pagi ini ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Pada pagi ini, pada hari ini, pada video ini maksudnya ya, saat ini ibu mau memberikan pembahasan atau pelajaran mengenai domir. Domir artinya kata ganti orang. Ya, di dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Mungkin bagi anak-anak ibu yang kelas 4, 5, 6, kelas 5-6 ya, kelas 5-6 itu sudah mengetahui bagaimana maksudnya kata ganti orang pertama, bagaimana maksudnya kata ganti orang kedua, dan bagaimana maksudnya kata ganti orang ketiga, karena sudah berkali-kali ibu jelaskan di dalam kelas bagaimana mana yang kata ganti orang pertama, mana yang kata ganti orang kedua, dan mana yang kata ganti orang ketiga. Di dalam bahasa Indonesia, sebelum kita melanjutkan ke bahasa Arabnya, ibu mau menjelaskan dulu di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal ada saya dan kami untuk kata ganti orang pertama. Begitupun nanti di dalam bahasa Arab. Di dalam kata ganti orang kedua itu kita mengenal kamu atau mu. Ya, contohnya ini buku kamu atau ini bukumu ya. Nah, bisa kita sebutkan kalau lengkap ini buku kamu, atau kalau kita singkat biasanya ini bukumu ya. Itu kata ganti orang kedua. Untuk kata ganti orang ketiga ada dia atau nya. Contohnya di dalam bahasa Indonesia, misalkan ini ayahnya, ini ayah dia ya. Jadi ada atau contoh lainnya, ini buku dia. Kalau kita biasanya kalau kita akan menyebutkan ini bukunya ya, sama saja dia dengannya ya, itu sama. Mu dengan kamu itu orang kedua, nya dengan dia itu orang ketiga, saya itu orang pertama. Di dalam bahasa Arab juga mengenal seperti itu. Yang kelas murid ibu, anak siswa ibu kelas 5, kelas 6 sudah tahu, harusnya masih ingat kalau kata ganti orang pertama itu yaitu saya, bahasa Arabnya ana ya, ana ya. Jangan disingkat. Kalau di dalam bahasa Arab kita biar tahu bagaimana menuliskannya, jadi kita pas pengucapan juga harus sesuai dengan yang kita lihat. Misalkan ana itu dengan ana itu berbeda. Kalau kalian nantinya akan menulis ana, kalau kalian taunya cuma ana, nanti tulisannya akan berbeda. Nanti kita sama-sama lihat ya bagaimana benar tulisannya. Yang kedua itu kata ganti orang kedua, yaitu anta dengan anti ya. Anta dengan anti. Mungkin anak siswa ibu yang kelas rendah bingung, Bu, kenapa kok ada dua? Nanti dia orang kata ganti ketiga juga ada, huwa dengan hia. Nah, kenapa ada dua, Bu, untuk kamu dan dia? Kenapa ada dua? Nah, di dalam bahasa Arab kita mengenal dua jenis. Kita sebutnya dua jenis. Kayak seperti kita hidup juga ada dua jenis. Ada laki-laki, ada perempuan. Tetapi kalau di bahasa Indonesia tidak mengenal. Di dalam bahasa Inggris pun ada he, she ya. Tetapi kalau untuk kamu dia tetap satu. Kalau dia di dalam bahasa Inggris he, she ya. Kalau di dalam bahasa Arab nanti juga ada dua ya. Baik untuk orang kedua, baik untuk orang ketiga dia ada dua, mengenal dua. Tetapi kalau untuk kata ganti orang pertama saya itu tetap, mau orang cewek maupun cowok tetap saya ana ya. Tetapi kalau untuk kata ganti orang keduanya dia, dan kata ganti orang ketiganya baru dia menggunakan untuk siapa yang kalian ajak bicara, apakah dia perempuan ataukah dia laki-laki ya. Mari kita teruskan. Kata ganti orang kedua di dalam bahasa Arab yaitu anta dengan anti
anta dengan anti itu perbedaannya, ya, perbedaannya anta dengan anti. Kalau anta itu untuk laki-laki. Kenapa Ibu tuliskan LK di sini? Maksudnya laki-laki. Ya, anta. Tulisannya seperti ini, bacanya anta. Ya, artinya kamu untuk laki-laki. Nah, yang kedua itu ada anti. Nah, mudah-mudahan tidak terbalik ya tulisannya ya. Ada anti. Bacaannya anti. Ya. Artinya sama kamu, tetapi dia untuk jenis perempuan. Nah, nanti di depan pembahasan video berikutnya itu akan Ibu tuliskan seperti ini, Nak. Ya. Kalau untuk laki-laki, Ibu tuliskan LK. Kalau untuk perempuan, Ibu tuliskan di sampingnya PR. Ya, maksudnya ini untuk perempuan. Kalau yang seperti ini untuk laki-laki. Nah, ini yang berdua, anta dengan anti, ini untuk kata ganti orang kedua atau kamu atau tadi mu, ya. Ini kata ganti orang kedua. Tadi yang Ibu sebutkan, ya, kata ganti orang pertama saya, dalam bahasa Arabnya ana, ya. Dipanjangkan sedikit, nak. Ana Ahmad, ana Fatimah, ana Hasan, ana Laila. Tuh, di dalam bahasa Arab sama dengan bahasa lainnya, maupun perempuan ataupun laki-laki, kalau saya tetap satu kata. I am, ana, saya, ya. Seperti ini tulisannya, nak. Ana. Lihat, ini ada panjang. Berarti kalau kalian baca emang harus ada sedikit panjangnya. Ana, ya. Artinya saya. Ini tadi yang kata ganti orang pertama. Saya, ana, saya. Mau laki-laki jenisnya muzakkar ataupun perempuan jenisnya muannas. Nah, Bu, bagaimana kalau yang kata ganti orang ketiga? Nah, kata ganti orang ketiga itu ada huwa dengan hiya. Begitu juga ada jenisnya. Mana, Bu, yang untuk perempuan, mana yang untuk laki-laki? Kalau yang kelas 5 itu harusnya sudah bisa menentukan mana yang untuk laki-laki, mana yang untuk perempuan, karena Ibu pernah juga memberikan sedikit lagu mengenai domir ini, ya. Harusnya kalian masih ingat. Nanti di belakang di akhir video kita kembali mengulang ya, menggunakan lagu tersebut. Semoga masih terngiang-ngiang di pikiran kalian. Oh iya, lagunya ini gitu ya. Oke, kita teruskan. Jadi untuk orang ketiga tadi sudah, orang pertama sudah ana, ya. Orang kedua tadi sudah, yaitu anta dengan anti. Iya. Sekarang yang ketiga, kata ganti orang ketiga, yaitu dalam bahasa Indonesianya dia atau nya. Iya, bagaimana, Bu? Iya, sekarang kita yang untuk jenis laki-laki dulu ya, Nak. Nah, di dalam bahasa Arab dia untuk jenis laki-laki itu tulisannya atau bacaannya huwa. Huwa. Ya, huwa. Huwa. Ya, tulisannya seperti ini. H besar dengan wa. Ya, bukan H kecil ya, Nak. H besar dengan wa. Bacanya huwa. Artinya dia. Lihat, lagi-lagi Ibu membuatkan seperti ini. Laki-laki atau LK. Ya, ingat. Maksudnya ini untuk jenis laki-laki. Ya. Huwa. Artinya dia. Nah, setelah kita tahu jenis untuk laki-laki bacaannya huwa. Huwa. Nah, bagaimana yang perempuan? Yang perempuan adalah hiya. Nah, hiya. Sama-sama menggunakan H besar. Ya, jangan lagi kalian tuliskan dengan H kecil. H besar yang seperti ini bulat. Ya, jangan lagi menuliskan dengan H kecil yang ini, yang seperti ini. Ya, ya itu salah. Ya, benar menggunakan ini. Jangan lagi menggunakan H kecil. Karena kita di dalam huruf hijaiyah kita mengenal ada dua H. H tipis, ya, yang alif batasa
jim ha. Nah, itu ha-nya. Tetapi kita yang membesar, kita gunakan di sini ha yang besar, yang bulat seperti ini kalau kita tuliskan. Nah, jadi hiya, ya, hiya, bacaannya hiya. Nah, artinya dia, sama seperti yang tadi, tetapi lihat, Ibu tuliskan di sini PR. Maksudnya apa, Bu? Untuk jenis perempuan. Benar, untuk jenis perempuan. Jadi, tadi jenis laki-laki huwa, jenis perempuan hiya. Nah, lihat. Nah, itu tadi pelajaran domir sederhana dari Ibu. Semoga bisa dipahami, semoga nanti dalam pembelajaran bisa diaplikasikan, ya. Seperti janji Ibu, Ibu akan mengingatkan kalian kembali dengan nyanyian domir yang pernah Ibu berikan kalian di kelas, ya. Sedikit, tetapi semoga masih diingat, ya. Oke, bersama-sama yuk kita ikuti nyanyian domir sederhana, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana saya, anta anti kamu, ribet ya. Anta anti kamu, wahuwa wahia. Anta anti kamu, nah anta anti kamu, huwa hiya dia, ya. Ding dong ding, ding dong ding. Ya, sekali lagi. Ana saya, anta anti kamu, wahuwa wahia. Anta anti kamu, huwa hiya dia, la 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 la. Alhamdulillah, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum.